Kita sekarang nih OSIS periode baru Pak ya, periode 2022-2023. Nah, sebagai seorang ketua MPO, ketua yang membina seluruh selain membina para MPO sebagai atasan dari para MPO, Pak Oka juga membina ketua dari membina OSIS-OSIS ini nih Pak ya. Kira-kira apa sih kesan pesan yang Bapak udah rasakan selama menjadi ketua MPO dan membina OSIS periode kali ini Pak? Oke, begini, semenjak Covid ini. Ceritaku, cerita kita, cerita Sanjose. Hai Sanjosers, kembali lagi dalam cerita Sanjos. Nah, hari ini kita di podcast cerita Sanjos edisi kali ini kita bakal bahas tentang kehidupan organisasi di SMAS Katolik Santo Yosef Denpasar. Sanjosers pasti udah pada nggak asing lagi sama OSIS, MPO, dan ya organisasi-organisasi di Sanjos. Nah, hari ini spesial kita akan bahas tentang pembina-pembina organisasi OSIS di SMAS Katolik Santo Yosef Denpasar atau yang kita tahu dengan MPO. Hari ini kita sudah bersama salah satu narasumber kece kita hari ini dari Ketua MPO langsung. Ada Bapak Igusti Putu Oke Mangudara SSN. Selamat sore Bapak, salam sejahtera. Oke Pak, mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu nih Pak. Ya, oke, terima kasih Rambu atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama Pak Guru adalah Igusti Putu Oke Mangudara. Ya, alamat tempat tinggal Pak Guru di daerah Tabanan. Jauh ya Pak ya? Jauh sekali ya. Tepatnya adalah di Desa Kabu-Kabu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Ya, mungkin kalau dari tempat tinggal Pak Guru sampai ke sekolah di sini mungkin ya kurang lebih 30 menit lah. Berarti Pak Guru dari rumah ini harus jam 6 gitu Pak ya? Harus pagi banget ya? Kalau dilihat dari bangunnya Pak Guru bangunnya pagi-pagi sudah jam 4 pagi gitu. Saya juga Pak. Jam 4 pagi sudah mempersiapkan diri akan berangkat jam 5.45. 5.45 udah jalan ya Pak ya? Jalan gitu. Sanjosers, kita nggak boleh telat, kita harus berangkat sekolah pagi seperti contoh dari Bapak Oka. Ya. Karena begini, ketika kita lambat saja 5 menit itu sudah macetnya bukan main gitu. Benar Pak. Berarti kita terlambat. Apalagi di Sanjos ini kita punya sistem poin ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus jangan terlambat Sanjosers. Hari ini kita bakal bahas-bahas nih Pak tentang MPO tuh apa sih? Gimana sih kehidupan MPO dan hal-hal ya tentang organisasi gitu Pak ya. Jadi kita mulai dulu dari Bapak di Sanjos ini sudah berapa lama Pak menjadi guru di Sanjos mungkin? Oke, Pak Guru dari tahun 2005 ya, 2005 mungkin seusia kamu tuh. 2005? Iya, 2005. Saya sih 2007 ya Pak ya? 2007. Kamu belum lahir berarti ya? Belum lahir. Belum lahir. 2005 Pak Guru sudah menginjakkan kaki di sini, melamar dari guru MC dulu, ya ngonor dulu. Nah, baru nanti setelah 2 tahun, 3 tahun berlangsung Pak Guru dikontrak begitu. Ya, dikontrak jadi guru kontrak. Kemudian dari tahun 2012 ya baru resmi jadi guru. Baru resmi jadi guru Ya, tetap. Tetap. Nah, Pak Oke di Sanjos ini guru apa Pak? Guru mata pelajaran kah? Kalau dilihat dari wajah Pak Guru kira-kira guru apa? Kalau dari saya lihat-lihat nih penuh seni gitu Pak, penuh jiwa-jiwa abstrak, banyak coretan-coretan seni. Jadi Pak Oke guru seni ya Pak ya? Pasti ya Pak ya? Tidak salah lagi ya. Berarti Rambu berbakat jadi paranormal meramalnya. Ya betul Rambu, Pak Guru ditugaskan di sekolah di sini sebagai guru seni. Ya. Seni rupa Pak ya? Ya, seni budaya dulu ya. Awalnya seni budaya karena sekarang ini adalah kurikulumnya sudah seperti saat ini kurikulum merdeka, ada seni rupa, seni musik kan gitu ya. Jadi baru seni bisa Pak ya? Bisa gitu. Itu sesuai juga dengan basicnya Pak Guru. Ya, karena kita bahas-bahas tentang seni, kesibukan-kesibukan Pak Guru, ya selain menjadi guru mungkin, selain menjadi ketua EPO,
kira-kira ada kesibukan lain nggak di rumah mungkin Pak, di luar sekolah? Oh gitu. Dulu sebelum penerapan 5 hari kerja, Pak Guru sempat dan punya banyak waktu untuk berkreasi gitu loh ya. Karena Pak Guru juga ada sedikit usaha di rumah, itu adalah melayani ya teman-teman Pak Guru mempersiapkan properti atau ornamen-ornamen yang akan dijadikan hiasan pada interior yang dia dapatkan gitu loh. Itu kegiatan Pak Guru sampai sekarang masih ada, cuman tidak sepadat dulu karena keterbatasan Pak Guru mengambil pekerjaan tersebut. Jadi udah kurang ya Pak ya? Kurang karena fokus di sini ya, karena namanya saja kita pingin bekerja di Santo Yosef dengan jam terbangnya yang begitu banyak, Ya. jadi kita nggak bisa mendua gitu loh. Benar-benar Pak. Cuman Sabtu Minggu dimanfaatkan untuk menuangkan waktu berkreasi. Gitu. Benar-benar. Oke Pak. Jadi Sanjosers, kita udah bahas-bahas opening tentang kehidupan Pak Oke, kesibukan dan lain-lain. Nah, Sanjosers di SMS Katolik Santo Yosef Denpasar ini pembina organisasi OSIS itu tidak cuma satu loh, ada beberapa pastinya, ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan juga guru-guru lain yang juga membina OSIS pada bidang-bidang mereka masing-masing. Nah, hari ini kita sudah bersama Bapak Ketua MPO, kita bakal bahas-bahas tentang kehidupan MPO nih Pak ya. Oke, jadi kita mulai dari mungkin sejarah Pak Oke, gimana sih ceritanya Bapak bisa menjadi MPO dari awal menginjakan kaki 2005 di Sanjos ini Pak ya? Betul. Nah, begini ceritanya ya. Nah, dulu dari 2005 itu Pak Guru datang ke sini, kemudian 2008 ya, dari tahun 2008 Pak Guru sudah ikut di dalam keanggotaan MBO. Gitu. Dulu namanya MBO. MBO ya Pak. Ya, MBO dulu. Kemudian belakangan ini kita biar sejalan dengan kepanjangannya MBO ya, Justice sekarang kan MPO ya. Sama ya Pak. Pembina kan gitu. Kalau dulu MBO gitu loh. Ya. MBO itu apa Pak? Sama artinya, cuman kata huruf B itu nggak sesuai dengan pembina, jadi bina gitu. Jadi majelis bina OSIS. Bina gitu. OSIS gitu. Oke. Nah, sejak tahun 2008 Pak Guru sudah menjadi MBO. Jadi cukup lama juga. Saya gitu. baru 1 tahun itu Pak. Iya, 2008 gitu loh. Makanya ketika kamu tanya MBO itu seperti apa, tugasnya adalah mendampingi ya siswa ya yang menjadi pengurus OSIS. Ya. Dan maka tugas kami adalah memberikan pembinaan dan pendampingan ketika OSIS berkegiatan gitu. Ya. Nah, kemudian seiring waktu berjalan dan berkembang ya muncullah ada organisasi yang namanya MPK. Nah, Majelis Pembina Permusyawaratan Kelas. Itu perwakilan dari kelas-kelas untuk memantau kegiatan di kelas dan memberikan aspirasi. Nah, kan gitu ya. Demi kemajuan kelasnya. Nanti disampaikan kepada sekolah lewat MBO gitu. Pak, begini ada keluhan begini, kenapa saya tidak bisa belajar dengan baik? Karena ada seperti ininya, bagaimana solusinya? Menyampaikan aspirasi ya Pak ya. Gitu. Oke, Sanjosers. Jadi MPO itu berarti Majelis Pembina OSIS. Dari arti kata aja kita udah tahu, Majelis Pembina OSIS. Jadi membina organisasi OSIS yang ada di Santo Yosef ini. Nah, Pak, kira-kira kalau yang saya dengar-dengar nih Pak ya, pernah ada yang bilang Bapak udah pernah jadi ketua MPO dulu nih Pak ya. Kira-kira gimana tuh Pak perjalanan sampai menjadi ketua MPO? Ceritanya waktu pertama kali menjadi ketua MPO Pak. Begini, MPO itu kan adalah sebuah tugas. Tugas ya, Pak. Tugas gitu. Karena di benak Pak Guru atau di prinsip Pak Guru bekerja itu adalah pantang untuk menolak pekerjaan begitu. Ya, apapun yang diberikan oleh atasan, pekerjaan apapun dia, selain tugas pokok Pak Guru adalah mengajar kan gitu ya. Ada tugas-tugas tambahan. Itu sudah dimandatkan oleh beliau yang mengangkat Pak Guru adalah yayasan ya. Beliau berpesan ya, tolong nanti apa yang ditugaskan oleh ketua unit tolong diikuti dengan baik.
Nah, maka daripada itu sebagai motivasi Pak Guru untuk bekerja. Tetapi bukan Pak Guru minta gitu loh. Ya, Pak Guru tidak minta sebuah pekerjaan, tetapi mungkin beliau memandang seperti apa diri Pak Guru ketika Pak Guru ditugaskan seperti ini. Pak Guru akan melaksanakan sesuai dengan kemampuan, ya, kemampuan dan sekuat tenaga tentunya. Gitu. Diberikan kepercayaan ya Pak ya, untuk membina. Kepercayaan orang kan gitu. Benar ya? Pak, benar. Oke, jadi itu tahun berapa kira-kira Pak? Pak Guru mulai jadi ketua MBO itu adalah 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu itu di 2019. tahun 2019. Nah, 2019 pas Covid itu Pak ya? Pas sebelum Covid. Sebelum Covid. Ya. Sebelum Covid 2018 semenjak suster kepala sekolah yang duluan, Suster Agustina itu beliau mengangkat Pak Guru menjadi ketua MPO. Gitu. Waktu 2019 itu masih MPO atau udah MPO Pak? Sudah MPO. Sudah MPO. Ya, sudah MPO. Oke Pak. Nah, tentu saja membagi waktu sebagai seorang guru, sebagai pengrajin seni itu Pak, hobi Bapak, dan juga sebagai seorang ketua MPO tidaklah mudah ya Pak ya. Kira-kira tips-tips dari Pak Oka nih untuk membagi waktu, atau gimana sih cara Bapak membagi waktu dalam menjalani keseharian Bapak yang ya cukup padat lah bisa dibilang ya Pak ya? Betul sekali. Nah begini, semenjak Pak Guru jadi ketua MBO, ya di awal-awal belum terbentuk struktur dengan teman-teman gitu. Masih adalah menangani ketua MBO, di bawahnya langsung bidang satu, bidang ini, bidang itu kan gitu ya. Nah, sekarang semenjak kami berkoordinasi dengan teman-teman, ya teman-teman kami ini kan ada lagi 8 orang, ya termasuk Pak Guru 9 jadinya ya. Nah, ini ada Pak Guru berbagi begitu, yang ada sekretarisnya, ada bendaharanya, kemudian ada yang mendokumentasikan kegiatan. Nah, ini jadi Pak Guru minit seperti itu biar nanti untuk memudahkan kontrolnya gitu loh. Gitu. Iya. Ya, kemudian di tengah-tengah kesibukan Pak Guru selain jadi guru juga, nah ini Pak Guru harus meluangkan waktu gitu loh. Ya, kalau Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis, sampai di rumah itu sudah jam 5 sore. Sore Pak ya. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya, bisa ngapa-ngapain, sampai di rumah pun kadang-kadang nggak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, ada saja anak-anak yang telepon lagi gitu loh. Seperti si ketua umummu itu. Ya, setiap saat. Ya, telepon Pak. Iya, telepon. Kan berkoordinasi. Ya, berkoordinasi Pak ya. Bagus. Pak Guru senang, dan Pak Guru merasa sangat senang ketika Pak Guru merasa dibutuhkan, gitu loh, ya, merasa dibutuhkan, karena konsep Pak Guru adalah menjadi guru awalnya itu kan biasa-biasa saja. Ketika Pak Guru belajar terus, ternyata jadi guru itu juga mengamalkan ajaran agama gitu loh. Khususnya agama Pak Guru kan agama Hindu nih. Ya, Pak. Ini mengajarkan tentang yatnya. Jadi guru itu dia beryatnya gitu loh. Kita tidak akan harus 1x1, misalnya di dalam sebuah hukum perekonomian kita jual sekian begitu, kita menghasilkan sesuatu, ini harus jual seperti ini, nggak seperti itu. Ya, itu maksudnya. Ya, bisa gini toh? Bisa Pak, bisa. Jadi kita harus bagi waktu dengan baik ya Pak. Selagi di MPO ada strukturnya, jadi bisalah Pak Oka memanajemen waktu dengan lebih baik untuk ya seperti itu. Karena ini adalah sudah mungkin garis hidupnya Pak Guru jadi guru. Mudah-mudahan tidak ada godaan yang mengganggu kan begitu ya. Jadi ketulusikhlasan Pak Guru ini dicoba, kemudian jadi buyar jadinya kan gitu. Bisa jadi kan gitu. Bisa Pak, bisa. Karena konsep awalnya itu adalah beriatnya, ketika orang beriatnya itu kan pasti ada godaan. Nah, ketika ada godaan inilah mudah-mudahan tidak ada. Amin. Ya. Nah Pak, selanjutnya nih, kira-kira sebagai ketua MPO, Bapak merasakan nggak beberapa kesulitan-kesulitan dalam menjalani dalam MPO sendiri, struktur organisasi MPO sendiri, kira-kira ada nggak kesulitan-kesulitan yang Bapak alami, dan bagaimana sih cara Bapak menyelesaikan itu sebagai seorang ketua yang kita tahu ya, pemimpin itu menyelesaikan, mengayomi, menerima pendapat dan aspirasi.
Nah, kesulitan yang Pak Guru rasakan selama ini tidak sih terlalu banyak kan begitu ya, karena koordinasi kita lancar gitu Ah, loh ya ya. Yang penting koordinasi. adalah koordinasi yang lancar, Koordinasi. semua hambatan, semua koordinasi yang kurang baik itu pasti bisa diatasi gitu Iya loh. ya, Pak. Ya itu prinsip itu, yang penting kerjasama, saling menghargai, kan gitu ya, saling menghargai ya, satu dengan yang lainnya. Ketika misalnya Pak Guru ditugaskan oleh sekolah mengkoordinir, ya, jadi silakan berikan Ya. saran usul. Kemudian setelah ada saran usul, Pak Guru akan berikan instruksinya gitu loh. Begini, begini, begini. Nah, cocok nggak? Kalau nggak cocok, yuk kita diskusikan lagi gitu loh. Nah, Iya, itu Pak. caranya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak ya Tidak, kesulitan-kesulitan, tidak Pak ya? terlalu banyak sementara ini yang Pak Guru rasakan, cuman ada sedikit kendala-kendala itu ya masalah biasa lah kan gitu. Masalah biasa tuh kayak anggaran kan gitu ya, anggaran siswa Iya, misalnya iya. kan kita pingin apa namanya, memberikan peluang kepada anak, ya terbentur dengan anggaran nggak ada, gimana Iya. caranya? Iya. Nah sekarang makanya kami MBO memberikan solusi kepada anak-anak yang berkegiatan yang tanpa anggaran yang jelas itu, lihat dulu nih, apa kegiatannya. Ketika apa kegiatan, sejauh mana pengaruh terhadap kemajuan pengetahuan dan yang lain-lain itu terhadap dirinya dan sekolah. Iya. Baru nanti kita carikan solusi gitu. Oke, jadi teman-teman Sanjoser sekalian, ingat pentingnya koordinasi. Jadi sejauh komunikasi berjalan, pasti kesulitan itu minim ya Pak ya. Oke, ini Pak, lagi pertanyaan tentang perbedaan pendapat mungkin Pak. Sebagai seorang ketua kan kita harus jadi orang yang netral, orang yang bisa mendengar dari berbagai sisi dengan pemikiran yang masih bersih tanpa memihak pada pihak manapun ya Pak ya. Iya. Kira-kira pernah nggak ada sebuah perbedaan pendapat yang terjadi di MPO dan contohnya apa dan bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Kalau perbedaan pendapat itu sering dan Ya, harus dan wajib ya Pak. sip. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada sesuatu yang orisinal nanti Iya. muncul gitu. Tetapi ketika perbedaan pendapat itu misalnya masuk akal, ya dari segi manapun dia sudut pandangnya kan gitu ya. Oh perbedaannya di sini. Kadang-kadang kalau Pak Guru yang keliru, Pak Guru tidak mempertahankan Ya. ya pendapatnya Pak Guru, akan Pak Guru sesuaikan gitu loh. Karena dari penjelasan teman yang berbeda pendapat itu ada sisi baiknya gitu loh. Nah, makanya di sanalah letak kita berorganisasi, harus bisa menerima pendapat gitu. Ya, loh. harus. Jangan selalu merasa diri benar. Ya. Kalau selalu merasa diri benar, inilah yang membuat organisasi rusak gitu Benar loh. Pak. Ya, makanya di sini sekarang senangnya Pak Guru sama teman-teman adalah saling menghargai. Oke, saling menghargai. Ketika saling menghargai, jelas ada plus minusnya di sana, ada Iya. kurang lebihnya. Oh, di sini misalnya dikurangi, di lebihnya di sini gitu loh. Dan teman-teman Bapak Ibu guru MBU-mu itu sangat senang gitu lah ya. Mudah-mudahan dari apa yang Pak Guru rasakan kesenangan mereka, mudah-mudahan mereka juga atau beliau-beliau itu bisa mendampingi anak-anak di bidangnya masing-masing karena Benar, beliau Pak. juga bertanggung jawab kepada bidang Ya. satu misalnya pada bidang kerohanian dan bidang dua misalnya pengerahan massa kayak gitu Ya. dan seterusnya. Benar Pak. Jadi Sanjosers, seorang pemimpin itu harus netral dan harus bisa menerima pendapat, menerima masukan dan jangan lupa bahwa perbedaan pendapat itu wajar terjadi jika kita masih bisa netral, kita bisa masih menerimanya dan masuk akal pastinya. Iya. Benar ya Pak ya? Iya, karena ini ketika berbeda pendapat itu seperti tadi Pak Guru sampaikan, itu kan sesuatu yang tidak biasa. Ya. Pingin sesuatu yang baru, gitu loh. Kalau pingin sesuatu yang baru harus munculkan pendapat-pendapat, gitu loh. Bisa saja dari perbedaan pendapat dapat ide baru ya Pak ya? Itulah ya. Ya. Tetapi jangan menyampaikan perbedaan pendapat itu dengan ekspresi yang yang kurang enak juga Ya. dipandang, ya atau memunculkan emosi orang gitu. Ya benar Pak, harus disampaikan Nah, ini dengan sopan. gitu loh. Ya. Itulah pentingnya saling menghargai ya Sanjosers ya. Oke Pak, sekarang kita bakal tanya-tanya tentang hubungan antar MPO dan OSIS mungkin ya Pak ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari OSIS ya Pak ya.
Jadi kita sekarang nih OSIS periode baru Pak ya, periode 2022-2023. Nah, sebagai seorang ketua MPO, ketua yang membina seluruh selain membina para MPO sebagai atasan dari para MPO, Pak Oka juga membina ketua dari membina OSIS-OSIS ini nih Pak ya. Kira-kira apa sih kesan pesan yang Bapak udah rasakan selama menjadi ketua MPO dan membina OSIS periode kali ini Pak? Oke, begini. Semenjak COVID ini, itulah yang membuat Pak Guru sedikit agak khawatir karena kalau dulu-dulunya itu memang OSIS-nya sudah bisa kita lepas, ya, sudah bisa kita lepas dalam artian bukan lepas begitu saja ya. Kita berikan ini loh job kerjanya, dia sudah langsung apa yang mesti harus dia lakukan itu sudah tahu gitu loh. Nah, karena ketika COVID ini ya melanda dunia dan kita juga terdampak begitu, Pak Guru sedikit agak khawatir. Khawatirnya begini, karena anak-anaknya di sini kan anak-anak yang belajar secara online. Iya. Kayak gitu ya? Iya, Pak. Kalau dari segi pengetahuan pasti bagus. Karena sudah apa namanya di samping canggih juga memang dia sudah ada intelektualnya sudah tertanam dalam benaknya kan gitu ya. Cuman yang Bapak Guru khawatirkan adalah karakternya gitu loh. Ya, biasanya kan banyak orang bisa ngomong tanpa bisa bekerja. Yang di sini dibutuhkan dalam organisasi OSIS itu adalah selain pintar berbicara, juga harus bisa mengeksekusi atau mempraktekkan apa yang dia sampaikan. Jangan begini. Akhirnya bagaimana caranya melaksanakan itu? Nggak bisa. Iya, benar Pak. Itu yang Bapak Guru khawatirkan. Kalau dulu memang lebih gampang sedikit, ya, lebih gampang sedikit. Pak Guru katakan lebih ringan, ya, karena anak-anak OSIS ketika misalnya ada kegiatan gini, sudah langsung dia bisa membuat proposal, surat menyurat sudah bisa, kemudian dia jalan mencari gininya udah lancar gitu. Kalau sekarang kan ini kita tuntun dulu deh. Karena apa? Karena masih adaptasi Pak. Iya, beradaptasi karena dunia online dan offline ini kan sangat jauh berbeda. Ya, Pak ya. Benar. Kita misalnya lihat dia di apa namanya di layar monitor. Weh, cakep-cakep dan canggih-canggih dalam penyampaian, kan begitu? Nah, terus ketika bertemu, nah ini kan perlu mental gitu ya, kesiapan mental. Iya, benar Pak, benar. Oke. Itu kira-kira. Jadi kira-kira kesan OSIS 2022-2023 ini kira-kira apa Pak? Nah, kalau sekarang OSIS sekarang ini udah bagus, ya sudah bagus, sudah karena Pak Guru sudah sampaikan begitu, kekhawatiran Pak Guru sudah Pak Guru sampaikan sama mereka, jadi mereka sudah bisa berpikir, wah saya harus bagaimana. Nah, maka setiap saat ya, terutama ketuamu ya, itu suruh koordinasi terus gitu loh, karena yang Pak Guru berikan koordinasi pasti ketuanya. Nah, ketuanya terus nanti akan meneruskan ke anggota, mengkomunikasikan ke anggota-anggota yang lain, apakah ketua 1, ketua 2 dan seterusnya. Gitu. Pak. Biar tidak di sini Pak Guru menyampaikan begini, di sini begini. Ya, beda-beda nanti. Kan beda nanti penerimaannya. Cukup satu komandonya. Siapa komandonya? Kasih instruksinya atau caranya bagaimana, kemudian mereka harus berdiskusi. Benar. Sampai seperti saat ini sekarang ini kan lancar semua gitu loh. Ya, walaupun ada beberapa kendala-kendala ketika dikomunikasikan, kan ada jalan keluar. Oke Pak. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang kita udah mau ending nih guys ya, kita Sanjosers, kita udah mau di penutup acara kita Cerita Sanjos hari ini. Kita bakal bertanya satu pertanyaan paling menarik nih buat Pak Oka nih. Jadi Pak, seandainya Bapak ditugaskan kembali menjadi ketua MPO atau menjadi MPO, bagaimana nih kesiapan Bapak sebagai orang yang akan ditugaskan kembali itu Pak? Nah, begini, masalah tugas seperti tadi yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru pantang untuk menolak kan gitu ya. Tetapi ketika beliau-beliau yang menugaskan itu kan punya sudut pandang. Apakah di Santo Yosef itu hanya saja Pak Guru saja? Kan begitu? Kan tidak. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangan kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya ke depan untuk melahirkan generasi-generasi baru? Mungkin ya
dilihat. Tetapi ketika misalnya tugas itu diberikan, Pak Guru, apapun tugasnya, ketika Pak Guru bisa melaksanakan, Pak Guru akan laksanakan gitu. Benar Pak, mantap. Ya, tapi Pak Guru gak milih-milih tugas. Gitu. Iya Pak. Ya, selama ini coba boleh tanya nanti pada narasumber yang lain, apakah Pak Oke pernah memilih-milih tugas? Ya, apapun tugasnya seperti Pak Guru laksanakan. Gitu. Yang penting kita jalani dengan hati yang besar, senang, semangat. Seperti tadi, ya konsepnya adalah beriatnya. Beriatnya, benar Pak, beriatnya. Oke, Sanjosers, kita udah hampir tiba di ujung acara podcast Cerita Sanjos hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mungkin Pak Oke bisa menyampaikan pesan untuk para Sanjosers, pesan untuk teman-teman sekalian supaya lebih semangat lagi mungkin ke depannya atau bisa menjadi seorang pemimpin yang baik mungkin Pak. Silahkan Pak. Oke, begini pesan Pak Guru, ketika kamu sudah dipercayai mengemban sebuah tugas, tolong laksanakan dengan baik, dengan sepenuh hati. Tunjukkan bahwa kamu memang bisa dan mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Jangan memikirkan hasil, tetapi pikirkan bagaimana caranya menyelesaikan tugas itu dengan baik, dan berkoordinasi dengan tim kerja kalian. Oke Sanjosers, itu dia cerita Sanjos hari ini. Jadi dari sharing-sharing inspiratif sama Ketua MPO, kita bisa dapat beberapa poin atau kesimpulan yang bisa kita bawa untuk bekal kita di masa depan ya sahabat ya. Yang pertama, ketika kita menjadi seorang ketua, kita harus menjadi orang yang netral, harus bisa menerima pendapat, dan kita juga harus bisa menjadi orang yang tidak egois, mau untuk menerima saran, masukan, dan aspirasi. Dan yang kedua, kita harus menjalani tugas kita dengan tulus hati, dengan ikhlas, agar semua tidak terasa berat, dan bisa kita kerjakan sampai tuntas. Dan yang terakhir, ketika kita hidup dalam sebuah organisasi, jangan lupa dan kita tidak boleh jauh dari kata yang namanya koordinasi. Oke, itu dia cerita Sanjos hari ini. Terima kasih Pak Oke atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan serta sharing-sharing yang menarik hari ini. Mungkin tim boleh tepuk tangan dulu buat Pak Oke? Oke. Jadi Sanjosers, itu dia podcast Cerita Sanjos hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media yang ada di bawah ini. Dan see you di next episode of podcast Cerita Sanjos. Bye-bye.